Pada tahun 1650, Kesultanan Mataram yang kala itu diperintah oleh Amangkurat pertama berbeda ambisi dengan ayahandanya, yaitu Sultan Agung. Jika di zaman Sultan Agung, Mataram sangat berambisi menaklukkan Batavia dari VOC Belanda, maka tidak demikian dengan Amangkurat pertama. Ia justru berkawan dengan Belanda dan begitu bernafsu untuk menaklukkan Banten. Percobaan penaklukan Banten oleh Kesultanan Mataram di bawah pimpinan Amangkurat pertama dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menekan menantunya, yaitu Panembahan Girilaya, yang kala itu sebagai Raja Cirebon, untuk dapat menyeret Banten untuk segera menyembah Mataram. Sementara di sisi lain, Panembahan Girilaya rupanya bekerja setengah hati untuk melakukan penaklukan, sebab Banten merupakan saudara sendiri, sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati. Biarpun demikian, perang antara Cirebon dan Banten yang dikompori Mataram tetap terjadi. Peristiwa peperangan itu dikenal dalam sejarah Banten dengan nama Pagarage. Peristiwa peperangan tersebut berlangsung pada tanggal 22 Desember tahun 1650. Selamat datang di channel Duo Saudara TV. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel kami, silakan tekan tombol subscribe dulu dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Istilah Pagarage sendiri bermaksud suatu peristiwa serbuan negara Garage terhadap Banten. Istilah Garage sendiri merupakan nama lain dari kerajaan Cirebon. Serangan ini sebenarnya serangan Mataram yang menggunakan bendera Cirebon. Amangkurat pertama memanfaatkan kewibawaan Cirebon sebagai orang tuanya Banten dengan harapan Banten mau menuruti kehendak Cirebon untuk takluk di bawah Mataram. Tapi prediksi Amangkurat pertama rupanya meleset, sebab dua utusan kerajaan Cirebon yang dikirim ke Banten dengan jalan diplomasi ditolak oleh Banten. Sultan Banten dikisahkan tidak mau tunduk di bawah raja manapun selain pada Sultan Mekah yang sering mengirimkan surat kepadanya yang berisi pelajaran-pelajaran yang berhikmah. Penolakan Sultan Banten atas ajakan Cirebon itu membuat murka Amangkurat pertama. Melalui bendera Cirebon, Mataram menyerang Banten. Tapi serangan yang dilancarkan pada tanggal 22 Desember tahun 1650 itu dapat dipatahkan Banten. Peristiwa itu membuat kecewa Banten atas Cirebon. Banten merasa sakit hati pada Cirebon karena lebih memilih kepentingan Mataram ketimbang ikatan keluarga sesama keturunan Sunan Gunung Jati. Sementara di sisi lain, Panembahan Girilaya yang setengah hati melakukan upaya penaklukan, kredibilitasnya jatuh di mata Amangkurat pertama. Cirebon dianggap tidak loyal pada Mataram, apalagi ditambah Cirebon banyak menampung para pelarian dari Mataram. Cirebon di bawah Panembahan Girilaya seperti buah simalakama. Di satu sisi dijauhi oleh Banten, di satu sisi lagi dianggap pengkhianat oleh Amangkurat pertama. Puncaknya, ketika Amangkurat pertama berniat menghapuskan kerajaan Cirebon
dengan cara menahan Panembahan Girilaya bersama putra mahkotanya. Yang mana peristiwa itu kemudian menyebabkan terbunuhnya Panembahan Girilaya dan terbuangnya putra mahkota kerajaan Cirebon. Banten tidak bereaksi selama 16 tahun. Barulah setelah 16 tahun kewafatan Panembahan Girilaya, Banten baru bertindak. Mungkin sakit hatinya dikalahkan oleh darah persaudaraan sesama keturunan Sunan Gunung Jati. Tapi yang jelas, Banten kemudian berhasil menyelamatkan putra mahkota Cirebon dan kemudian mengangkatnya menjadi Raja Cirebon yang baru. Peristiwa penyelamatan putra mahkota Cirebon di bawah sekapan Mataram itu baru terjadi antara tahun 1677 sampai 1678, di mana pada waktu itu Amangkurat pertama sedang menghadapi pemberontakan dari rakyatnya sendiri. Pemberontakan yang pada akhirnya menghancurkan Kesultanan Mataram dan menewaskannya dalam pelarian. Nah, itulah perang saudara antara Cirebon dan Banten yang bisa kami bahas dan kami rangkum. Saya yakin kalian memiliki versi dan pendapat yang berbeda. Maka dari itu silahkan tuangkan pendapat kalian di bawah kolom komentar secara bijak dan santuy. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Mohon maaf jika kami salah dalam menyebutkan nama tokoh dan tempat di dalam video ini. Tetap jaga kekompakan dan salam 2S seduluran selawase. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.